Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alham- Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian surah Fatihah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjidul Rahman Kota Muhammadiyah Salon. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan suatu lanjutan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menanyakan di kolom. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Ibrahim Ka'bah Muhammad Otentisitas Agama yang Hak. Selamat menyimak dan kepada Ustaz Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, ini konsisten, ya sekitar 25 atau 30 paling banyak ya peserta kajian kita. Ya, karena kajian ini mungkin sangat serius ya, Ustadz Hamid ya. Jadi ya yang banyak diikuti ya itu apa ya kayak kisah apa pengantin yang lari itu kan. Oh, itu banyak followernya itu. Nah, kalau kajian kayak gini ya oke, tidak apa-apa. Kita akan yang penting bagaimana kita itu menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, tema pada petang hari ini adalah tentang otentisitas, ya, tentang otentisitas ajaran Nabi Ibrahim yang Hanif. Ya, jadi antara hubungan antara Nabi Ibrahim, ya, kemudian juga Ka'bah dan Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya itu ada garis yang sangat paralel yang menunjukkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW oleh Nabi Muhammad itu adalah yang paling mendekati kepada kebenaran yang dulu disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena memang di antara ketiga agama ini hingga sekarang itu terjadi polemik. Siapakah di antara ketiga agama Ibrahim ini, keluarga Ibrahim, ya, itu yang paling otentik ya, dan masing-masing mengklaim, terutama Yahudi dan Nasrani itu mengklaim paling paling dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, sementara dalam Al-Quran disebutkan ya kita tidak usahlah mengklaim siapa yang paling dekat gitu kan. Yang penting tunjukkan ya bahwa kita ini tidak mempersekutukan Allah dan tidak menjadikan individu di antara kita, manusia itu sebagai sesembahan. Nah, itu saja. Dan mari kita berbuat kebaikan. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Itu kan. Laisal biru antualu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mempersoalkan tentang kiblat, arah kiblat, karena Nabi Muhammad itu mengubah ya, mohon kepada Allah agar kiblat sholat itu yang tadinya ke arah timur ya, ke arah Yerusalem, mana? Arah ya utara agak ke timur ya. Itu kok dipindah ke arah Mekah. Nah, orang-orang Yahudi itu mengejek gitu kan. Nah, kemudian dijawab oleh Al-Quran, ya persoalan kemurnian agama itu bukan masalah menghadap ke barat atau menghadap ke timur, gitu kan. Yang penting ayo tunjukkan keimanan kita kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, ya. Nah, kemudian juga
diwujudkan, dilembagakan dalam sholat, membayar zakat, ya, dan kemudian berbuat kebaikan, yaitu wa atal mala ala habbihi dzawil qurba wal yatama. Hendaknya kita ini memberi, menolong, ya, orang-orang yang miskin, ya, kemudian ya anak-anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, itulah ajaran yang sesungguhnya, itulah yang namanya kebajikan, kebaktian kepada Allah. Jadi tidak perlu apakah yang menghadap ke barat atau ke utara gitu, apakah Yahudi ataukah Nasrani gitu kan. Yang penting siapa di antara mereka yang menjauhi kemusyrikan, ya, dan beramal soleh, berbuat untuk kepentingan sesama manusia. Itu yang penting. Jadi Nabi Muhammad, Islam sendiri itu adalah pada esensi, ya. Jadi bukan pada kulit. Memang ya harus diwujudkan dalam peribadatannya, itu memang harus tertentu berdasarkan Quran dan Sunnah, ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah perilaku sehari-hari mereka umat beragama itu. Jadi tidak perlulah saya agamanya paling baik, organisasi saya paling baik. Loh ya, yang penting perilaku kita sebagai anggota agama itu bagaimana. Ya, izinkan saya untuk share screen di sini. Ya, oke. Yes. Ya, ini kita akan menjelaskan betapa ternyata antara ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran Nabi Muhammad, Islam ini, ya, ajaran Nabi Ibrahim itu yang dikenal dengan nama Hanif, ya, Hanif. Sementara Muhammad, ajaran Nabi kita itu adalah Islam. Ya, kita sekarang ini disebut sebagai orang Islam, walaupun bisa juga disebut sebagai orang yang Hanif, tapi kan tidak lazim. Nah, dalam KTP tertulis juga Islam, gitu kan, Muslim. Hanifan Musliman. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan otentisitas ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi kita mempelajari sirah nabawiyah itu juga untuk menambah keyakinan kita bahwa apa-apa yang diajarkan oleh Nabi ini betul-betul, ya, betul-betul merupakan yang dulu itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bahwa ajaran Nabi Muhammad ini adalah ajaran yang paling banyak, ya, menghidupkan tradisi sunnah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Kita lihat di sini, ya, polemik, polemik otentisitas di antara agama-agama samawi, ya, agama dari Nabi Ibrahim, ya, terdapat polemik, ya, terdapat perdebatan. Ajaran agama manakah yang paling otentik? Ya. Di sini memang ada tiga agama besar. Nah, Yahudi dan Nasrani itu satu ibu, ya, satu bapak, ya, satu ibu. Tapi kalau Islam itu satu bapak lain ibu, ya. Dengan Yahudi dan Nasrani itu beda ibunya. Nah, karena agama Nasrani dan agama Yahudi, Yahudi dan Nasrani itu diturunkan, ya, lewat Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Sementara agama Islam itu lewat putranya Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Ya. Kedua putra Nabi ini, Ishak dan Ismail, itu Nabi yang sangat amanah, ya, yang sangat soleh, yang sangat zuhud, ya, dan ikhlas. Kemudian berkembang, ya, ajaran agama ini. Memang runtutannya itu memang lebih banyak pada kalangan Bani Israel, ya. Nabi Ishak punya anak yang bernama Yakub, Yakub kemudian menurunkan anak bernama Yusuf. Semua adalah nabi-nabi yang besar. Kemudian pada zaman Nabi Musa yang juga masih merupakan keturunan Yakub itu, Allah menurunkan kitab yang bernama Taurat. Intinya adalah hukum. Taurat itu sendiri artinya adalah hukum.
Kemudian pada masa Nabi Daud juga ada diturunkan doa-doa yang kemudian selalu dilafalkan oleh Nabi Daud gitu. Namanya Zabur. Kalau dalam Alkitab, dalam Injil yang diterbitkan oleh Yayasan Alkitab Indonesia, itu Zabur itu disebut Mazmur. Nah, nanti akan kita lihat ya. Akan kita lihat. Nah, Yahudi merasa paling otentik. Nasrani juga mengklaim paling otentik. Nah, agama kita itu menganjurkan sudahlah, tidak usah klaim-klaiman begitu. Tidak usah mengatakan siapa yang paling benar. Yang penting, ayolah, mari kita beriman kepada Allah dan jangan menjadikan orang-orang di antara kita itu sebagai sesembahan. Nah, ini sungguhnya ada kritikan kepada orang-orang Nasrani ya, yang cenderung menjadikan Isa itu sebagai sesembahan, memiliki kedudukan yang ya katakanlah sama dengan Allah. Walaupun sekarang, alhamdulillah ya, terutama di Indonesia, ajaran Kristen itu ya sudah mulai mengarah kepada tauhid. Ya, jadi sudah mulai diterima bahwa Isa itu adalah utusan Allah, bukan anak Allah ya, utusan Allah. Karena memang kesulitan mereka untuk menjelaskan bagaimana ini. Dikatakan bahwa hanya Allah Tuhan yang utama, ya Tuhan, hanya Allah lah Tuhan. Nah, tapi ada juga Isa itu Tuhan anak itu. Bagaimana? Akhirnya mereka kesulitan juga untuk menjelaskan. Nah, Hanif sendiri, nah artinya adalah condong kepada kebenaran. Ya, kita ada juga yang mengatakan Hanif itu artinya lurus, tapi sesungguhnya kalau kita mempelajari fisika di atas bumi yang bulat itu sesungguhnya tidak ada benda yang lurus ya, semuanya itu pasti akhirnya melengkung. Nah, Hanif itu adalah kecenderungan ya, melengkung ya, kecenderung kepada kebenaran, kepada ketauhidan, menjauhi dari kemusyrikan, dari kejahatan. Nah, itulah yang namanya Hanif. Ya. Dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu dikatakan bahwa ya Hanif berarti ya sama dengan Islam itu sendiri, yaitu berserah diri kepada Allah dan tunduk kepada ajaran Allah. Nah, dengan demikian Hanif berarti juga Muslim. Maka seringkali dua kata itu Hanifan Musliman. Wa makana minal musyrikin, untuk menggambarkan Nabiullah Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, condong kepada kebenaran serta tunduk. Nah, dan dua kata ini hanif dan muslim itu silih berganti. Yang bisa diartikan seorang muslim itu adalah seorang yang hanif. Seorang hanif adalah seorang yang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah. Jamaknya hunafa, ya. Hunafa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Nah, menurut ada seorang intelektual ya, ilmuwan yang memberikan definisi tentang Hanif itu. Ada seorang bernama Mirza Nasir Ahmad, ya. Bukan Mirza Ghulam Ahmad ya, Mirza Nasir Ahmad. Dalam kitabnya yang bernama dia menerjemahkan The Holy Quran. Ini ada lima hal yang dia tunjukkan ya. Orang yang hanif itu orang yang menjauhi kesalahan dan mengarahkan dirinya kepada petunjuk Allah tentu saja. Jadi jika ada ayat atau petunjuk dari Nabi yang mengatakan bahwa ajarannya adalah seperti ini, sementara sesungguhnya dia itu sedang mengerjakan ajaran yang berbeda, maka kemudian dia langsung meninggalkan yang berbeda itu untuk langsung mengikuti yang ia dapatkan dari ajaran Nabi itu. Kemudian
Bisa juga orang yang secara terus-menerus mengikuti kepercayaan yang benar tanpa keinginan untuk berpaling darinya, konsisten. Ya. Terutama di sini adalah dalam masalah ibadah. Nah, mereka berusaha untuk tidak melakukan kemusyrikan. Nah, di zaman ketika banyak orang menyembah berhala, mempertahankan sebuah tauhid, monoteisme itu tentu saja sangat berat. Ya. Nabi Muhammad sendiri mengajarkan tauhid di kota Mekah itu mendapatkan perlawanan sampai akhirnya beliau berhijrah ke Madinah. Ya. Pekan depan kita akan bicara tentang masalah hijrah ini. Nah, hijrah di saat sekarang ini diartikan dengan ya orang yang tadinya apa, uh, ya kehidupannya penuh hedonisme gitu kan, kemudian berubah menjadi alim, menjadi soleh gitu, oh, itu dianggap sudah hijrah gitu. Uh, ya boleh-boleh saja ya, hijrah secara mental ya. Cuman ya mari kita kita lakukan itu dengan secara alami ya, secara natural dan tidak ekstrim banget gitu kan, dari satu hal yang ekstrim ke ekstrim lainnya gitu kan. Harus ya tiba-tiba pakai pakaian yang serba mirip orang Arab ya. Oh, enggak masalah sih sebetulnya ya. Tapi kok kenapa harus seperti itu? Tiba-tiba pakai jenggot, tiba-tiba wah ya uh, ya sebaiknya ini apa perlahan mempelajari agama itu ya dengan perlahan-lahan, kan, sedikit-sedikit dengan penuh penghayatan agar ajaran agama itu betul-betul tertanam dalam hati. Kemudian seorang yang cenderung menata perilakunya menurut Islam dan mempertahankannya dengan teguh. Oke. Kemudian seorang yang mengikuti agama Ibrahim. Nah, ini uh, menjauhi segala kesalahan dan menata perilaku, ya itu memang merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim. Namun kebanyakan yang disebut dengan Hanif itu ya mengikuti ajaran agama Ibrahim. Dan yang paling menyolok di sini itu adalah meninggalkan peribadatan kepada berhala. Tidak melakukan korban untuk para berhala. Ya. Seperti kita mengenal bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu oleh orang-orang Arab jahiliyah itu adalah bulannya Tuhan, bulannya dewa orang-orang Arab. Maka pada bulan itu harus melakukan penyembelihan hewan kurban. Untuk apa? Ya untuk Tuhan-Tuhan mereka. Nah, jadi Rajab itu adalah bulan Allah, kata orang-orang Arab. Gitu kan. Nah, ya yang positif dari bulan Rajab itu adalah karena mereka merayakan perayaan bulan Allah itu sehingga mereka menghentikan peperangan. Nah, ini hal yang sangat positif. Tapi kemudian bahwa mereka itu menyuguhkan hewan sembelihan itu untuk para dewa, nah itu yang merupakan bagian dari kemusyrikan. Nanti kita akan mengenal dan pernah saya sampaikan bahwa ada seorang yang bernama Zaid bin Amir yang pernah menegur Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi ya. Muhammad waktu itu belum jadi Nabi, jadi kita menyebutnya Muhammad saja. Pada waktu itu Muhammad itu ya mengikuti kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Ana ala millati qaumi, gitu kan. Jadi Nabi itu juga mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat Mekah pada waktu itu, termasuk di antaranya memotong hewan untuk persembahan. Nah, kemudian ditegur oleh Zaid bin Amir. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu telah berbuat kemusyrikan. Berhala-berhala itu tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan mudarat. Sejak saat itu maka Nabi kemudian tersadar. Kemudian setelah menjadi Nabi ada ajaran beliau yang kemudian
ya merupakan wahyu ya. Al-Quran itu yang mengatakan bahwa tidak boleh memakan makanan yang hewan sembelihan yang penyembelihannya itu bukan karena Allah tapi untuk sesuatu yang lain. Itulah dampaknya. Nah, kemudian juga seorang yang percaya kepada ajaran para nabi. Nah, kita dalam kitab Sirah Ibnu Hisham itu ada 4 ya, yang dikatakan sebagai tokoh yang Hanif, yaitu Zaid bin Amir bin Naufal. Nah, ini Zaid bin Amir ini termasuk paman dari Umar bin Khattab. Ubaidillah bin Jahshin, kemudian Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah, ini pendeta Kristen. Ubaidillah bin Jahshin ini kakak dari Zainab binti Jahshin, istri Nabi. Ubaidillah bin Jahshin juga pernah menikah dengan Ummu Habibah atau Romlah, putra dari Abu Sufyan. Namun Ubaidillah bin Jahshin ini adalah orang yang mempertahankan tauhid. Namun ketika pindah ke Habasyah, ke Ethiopia, Ubaidillah bin Jahshin ini kemudian masuk Kristen. Wah, itu saja Habibah itu sangat kecewa sehingga kemudian mereka bercerai. Nabi sebagai penghormatan atas keimanan Ummu Habibah, maka Ummu Habibah kemudian dinikahi oleh Nabi. Kemudian ada Utsman ibnul Huwairis. Utsman ibnul Huwairis ini ya dia masuk Kristen juga, bergabung dengan Romawi dan menjadi kolaborator pemerintahan Romawi untuk memata-matai keadaan di kota Mekah dan Madinah. Ya, tentu saja Utsman bin Khuwairis ini dalam kehidupan politiknya mendapatkan tentangan dari orang-orang Mekah ya, karena dia itu merupakan informan bagi pemerintahan Romawi. Padahal orang-orang Arab di Mekah dan Madinah itu sepakat bahwa mereka itu tidak akan memihak kepada siapapun, baik Romawi maupun Persia. Jadi perlu diketahui pada zaman Nabi itu ada 2 kekuatan yang menguasai dunia pada waktu itu, yaitu Romawi di sebelah barat dan Persia di sebelah timur. Romawi pada waktu itu sudah banyak dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Ya. Mereka percaya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, sementara Persia itu masih pagan, masih melakukan kemusyrikan. Nah, umat Islam, termasuk Nabi sendiri itu lebih condong memihak kepada Romawi, karena walaupun mereka itu adalah ya ajaran ajaran Kristen yang diikuti oleh orang-orang Romawi itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, dengan ajaran Nabi Isa, namun paling tidak mereka punya kitab suci, yaitu Injil. Jadi paling tidak ada kesamaan. Kemudian Umayyah bin Abi Salat. Umayyah bin Abi Salat ini adalah orang yang seorang penyair dan seorang yang teguh keimanannya, dan dia juga pernah merasa bahwa atau mengklaim ya bahwa dia itu pernah dadanya itu dibersihkan oleh ya makhluk yang suci ya, sebagaimana kisah tentang pembelahan dada Nabi itu kan. Itu Umayyah bin Abi Salat juga mengatakan bahwa dia itu pernah mengalami hal yang semacam itu. Qus ibnu Sa'idah ini seorang penyair juga yang syair-syairnya itu banyak sekali merupakan peringatan kepada orang-orang Arab pada waktu itu bahwa kematian akan datang dan hendaknya orang-orang yang masih hidup itu membawa persiapan untuk menghadapi kematian itu, karena orang yang sudah pergi ke alam kematian tidak akan pernah datang lagi. Apa persiapannya yang harus dibawa? Yaitu perbuatan yang baik. Nah, jadi Qus ibnu Sa'idah ini bagus juga itu. Syairnya diantaranya ayuhan nas isma'u wa'u. Wahai manusia, dengarkanlah. Man ata fata wa mata fata wa kullu man huwa atin atin.
Apa itu? Ya, semua yang lahir akan musnah, nantinya juga akan sirna, akan mati, gitu kan? Dan kematian itu pasti akan datang. Ya, panjang sekali syairnya. Artinya banyak sekali tokoh yang hanif, ya. Jadi di zaman ketika banyak orang menyembah berhala di zaman Nabi, di zaman itu juga ada beberapa orang yang berpegang kepada sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya menyembah berhala itu perbuatan yang tidak benar. Nah, itu adalah orang-orang yang cenderung disebut sebagai Hanif. Dan mereka dengan demikian maka sangat senang jika ada seorang pendeta, itu kan, menyebarkan sebuah ajaran yang memperkuat tauhidan mereka, ya terutama para pendeta Nasrani ya, dan juga Yahudi itu memang banyak menyebarkan tentang ketauhidan ya, dan mereka menyampaikan bahwa itu ajaran tauhid itu adalah mereka warisi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri dan dalam ajaran agama kita, itu kita mengenal dua tokoh teladan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa dua tokoh teladan itu adalah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Tentang teladan yang harus kita ikuti dari Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Idh qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Nah, jadi kita ini diperintahkan untuk mengikuti teladan Nabi Ibrahim. Yaitu bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berkata pada kaumnya itu, aku berlepas diri dari kamu dan apa-apa yang kamu sembah. Aku berlepas diri dari penyembahan berhala. Bukan hanya Nabi Ibrahim saja yang punya prinsip seperti itu, melainkan orang-orang yang bersama Ibrahim. Ya, berarti kan Sayyidah Sarah, istri beliau, dan juga Sayyidah Hajar, ya, ibu dari Ismail. Kemudian kedua anak Nabi Ibrahim, yaitu Ismail dan Ishak. Kemudian cucunya yang bernama Yakub, karena Yakub ini juga dekat dengan kakeknya yaitu Ibrahim. Kemudian juga keponakan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Lut. Nabi Lut juga seorang yang hanif, seorang yang berpegang teguh kepada tauhid dan juga sangat berpegang teguh kepada sangat menentang perilaku yang tercela, yaitu kecenderungan kaumnya pada waktu itu untuk ya melakukan kehidupan free sex, ya, seks bebas, bahkan ya mereka ada perilaku homoseks ya, ya sebagaimana yang sekarang ini sedang marak kayak gitu kan. Ya kita bicara tentang hak asasi manusia ya, cuman kemudian dampaknya itu seringkali tidak pernah kita perkirakan. Orang laki-laki boleh mengubah bentuknya menjadi perempuan, kayak gitu kan. Katanya hak asasi manusia. Nah, baru-baru ini ada pemilihan ratu kecantikan, ternyata yang menang itu adalah itu perempuan transgender ya. Jadi yang tadinya laki-laki kemudian dioperasi jadi perempuan, ternyata yang menang itu. Loh, padahal lomba kecantikan itu adalah khusus buat perempuan. Itu pun bisa dikalahkan oleh laki-laki yang kemudian dioperasi jadi perempuan. Ya karena mereka itu semuanya artifisial kan. Jadi bukan yang asli itu. Ya repot.
Nah, kemudian bahwa teladan selain Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar suri teladan yang baik bagimu. Itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Nah, ini artinya dalam Al-Quran itu ada dua tokoh ini. Dan Nabi Muhammad pun menjadikan tokoh Ibrahim ini sebagai tokoh yang dimasukkan dalam doa. Setiap kali kita ini sholat, ya, namanya bacaan sholat, bacaan doa kepada Nabi agar Allah memberkati Nabi Muhammad, itu selalu dihubungkan dengan berkat Allah yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu diberkati Allah sehingga beliau itu rezekinya itu luas, kemudian juga anak keturunannya itu menjadi orang yang soleh. Nah, Nabi Muhammad itu umatnya itu jadi umat yang soleh. Nah, ini dia. Maka setiap kali sholat itu kita sering baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian selanjutnya ada wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, semoga kesejahteraan tercurah pada Muhammad dan keluarganya sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarganya dan keluarga Ibrahim. Nah, ini dimasukkan dalam doa. Betapa hubungan antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu sangat dekat. Ya. Dan Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim. Dan betapa otentiknya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, Ahlul Kitab ketika Nabi itu mendapatkan wahyu, ya, itu Ahlul Kitab itu yaitu orang Yahudi dan Nasrani berkata kepada Rasulullah dan juga kepada orang-orang beriman, loh kalau ajaran kamu itu sama dengan ajaran kami, yaitu hanya menyembah Allah, itu kan, beriman kepada hari akhir, harus sholat, bayar zakat, ya. Berarti sama. Kalau sama, mengapa tidak masuk ke dalam ajaran agama kami saja? Nah, sama kan? Seperti perkataannya ada sekarang. Loh, kalau gitu ya enggak apa-apa kan? Kita jadi orang Yahudi atau Nasrani. Oh, nah, ini adalah pertanyaan yang sudah sejak dulu itu dilontarkan, kan? Untuk apa, wahai Muhammad, kamu mengajarkan agama baru, gitu kan? Ya biarkan aja orang masuk agama. Toh itu sudah ada, gitu kan? Sudah ada. Ya tentu saja, oh tidak, beda tentu saja ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, gitu kan? Nah, ajakan ada ayatnya ya, waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, ayolah kamu jadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Ini saja kamu mendapat petunjuk. Ya. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak. Ya, bal millata Ibrahim hanifan. Akan tapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yang condong kepada kebenaran. Hanifan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Tentu saja di sini Nabi Muhammad itu hendak menjawab bahwa oh kamu orang-orang Yahudi ya dalam banyak hal itu banyak menutupi hukum Yahudi itu kan, dan juga orang-orang Nasrani itu melakukan pembelokan terhadap ajaran yang murni ajaran dari Nabi Ibrahim. Jadi sudah ada pernyataan itu. Ayo kamu masuk Yahudi saja atau masuk Nasrani saja. Nah, tapi jawablah, kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim
yang condong kepada kebenaran, yang hanif, ya, yang lurus, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini dia jawaban Al-Quran sebagaimana tadi itu ya. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya, dan pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, jadi kita tidak hanya mengikuti ajaran Nabi Isa saja, tidak hanya mengikuti ajaran Nabi Musa saja, kan? Tapi ya ajaran para nabi itu dari Nabi Ishak, Yakub, Musa, Harun, kemudian Zakaria, itu kami ambil karena ajaran mereka itu ya ajaran dari Nabi Ibrahim, ajaran yang condong kepada kebenaran. Jadi jangan eksklusif hanya mengikuti satu nabi saja, Nabi Musa saja atau Nabi Isa saja. Tidak, kita orang Islam mengimani Nabi Isa ya sebagai nabi juga Nabi Musa yang merupakan nabinya orang-orang Yahudi. Kita mengimani juga. Bukan hanya Nabi Muhammad saja. Nah, ini yang menjadikan umat Islam ini memiliki nilai yang lebih ya, karena mereka menerima Yesus Kristus ya sebagai nabi, juga Musa sebagai nabi, samping juga Nabi Muhammad sebagai nabi. Terus semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah nabi. Yakub juga nabi, ajarannya dipatuhi oleh kita umat Islam. Dan disinilah nilai lebih dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Oke, baik. Maka di sini dalam kitab suci disebutkan makana Ibrahim Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang hanif, lagi berserah diri, muslim. Dia bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nah, ini karena orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu mengklaim bahwa Ibrahim orang Yahudi, menurut orang-orang Yahudi. Menurut orang Nasrani, Nabi Ibrahim agamanya itu Nasrani. Padahal mereka ya menunjukkan mereka itu tidak berpikir. Karena pada zaman Nabi Ibrahim belum ada ajaran Yahudi. Karena Yahudi itu yang bawa adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu ya termasuk buyut dan cicit dari Nabi Ibrahim. Wah, generasi keberapa itu. Demikian juga Nabi Isa. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa itu ya mungkin sekitar 3.000 tahun. 3.000 tahun, sangat lama. Jadi tidak masuk akal perseteruan antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Makanya kemudian Al-Quran menjelaskan, ayo ta'alau ila kamatin sawain bainana wa bainakum. Kan? Mari kita cari kesamaan sajalah antara kamu dan kami, cari kesamaannya, yaitu tauhid, itu yang paling penting. Perintah untuk beramal soleh, ayo kita lakukan. Kan? Dan jangan
menjadikan pemimpin agama sebagai sesembahan. Nah, itu yang penting. Nah, di sini disebutkan ya, inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Siapa sungguhnya para pengikut ajaran Ibrahim itu? Sungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Lalladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikutinya. Ya, itu seperti Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Lut, kemudian ada Nabi Soleh. Nabi Soleh ini bukan keturunan dari Ibrahim. Nabi Soleh ini adalah orang dari Arab. Hidupnya ya konon satu zaman dengan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa itu diusir oleh Firaun, melarikan diri dari kejaran tentara Firaun, beliau datang ke kota Madian, Midian Syarif, dan bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib punya anak-anak perempuan, itu kan, yang kemudian ditolong oleh Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa dinikahkan dengan salah seorang anak dari Nabi Syuaib itu. Oke. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Dan yang paling dekat dengan Ibrahim itu adalah nabi ini. Itu Nabi Muhammad. Itu kan? Nah, mengapa? Mengapa dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu paling dekat dengan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Muhammad telah yang agamanya itu adalah merupakan pelaksanaan dari ajaran Nabi Ibrahim. Nanti kita akan lihat seperti korban. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Oke, no problem. Kita Islam mengatakan itu yang dikorbankan itu Ismail. Tapi persoalannya begini, kalau memang Ishak itu yang dikorban, harusnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu selalu memperingati pengorbanan Ishak itu dengan yang melakukan korban juga, itu kan? Tapi ternyata tidak ada yang melakukan itu. Justru orang Islam yang melakukan. Nah, berarti ya kita lihat ini adalah sebuah penghormatan kepada Nabi Ibrahim dan juga penghormatan kepada Ismail yang telah siap, rela, ikhlas untuk dikorbankan. Dan karena penghormatan kita kepada Nabi Ismail itulah maka kita melaksanakan korban setiap tahun. Nah, mana penghormatan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Ibrahim? Tidak ada, itu kan? Nah, kita lihat di sini. Nah, hubungan kedekatan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ya. Setelah Ka'bah berdiri, kemudian di zaman Nabi Muhammad ini menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblat sholat. Nah, orientasi dalam melakukan sholat. Jadi tadinya Ka'bah itu dilupakan. Bahkan di sekitar Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala, gitu kan? Ka'bah itu sekedar untuk ziarah saja, yang tidak ada makna spiritualnya. Orang-orang Mekah itu seperti Abu Sufyan itu sangat berkepentingan dengan datangnya orang-orang dari berbagai kalangan itu ke Mekah. Ya, maka kemudian di sekitar Ka'bah itu diletakkan replika-replika berhala itu. Semakin banyak orang yang datang, ya orang-orang Mekah itu semakin makmur karena tentu saja banyak orang yang butuh makanan, banyak orang yang butuh tempat tinggal, toko-toko mereka turis dan lain, pasar di Mekah itu menjadi laris, ya ramai, dan orang-orang seperti Abu Sufyan itu adalah para kapitalis, ya mereka yang punya modal besar sehingga
keuntungan dari kedatangan orang-orang yang melakukan haji dan umroh, itu mendatangkan mereka itu sangat berjaya dalam hal duniawi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkorban. Nabi Muhammad menjadikan korban merupakan ibadah tahunan. Jadi setiap tahun kita memperingati Idul Adha, ya, raya kurban. Gitu. Nah, semestinya orang-orang, kalau memang orang Nasrani itu mengklaim bahwa itu adalah yang dikorbankan itu adalah Nabi Ishak, ya mereka tentu saja harusnya ya melakukan ibadah kurban. Termasuk panggilan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad menjadikan haji itu salah satu kewajiban agama. Maka banyak sekali orang berbondong-bondong untuk menuju ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Sementara agama-agama samawi yang lain, Yahudi dan Nasrani tidak menjadikan haji sebagai kewajiban. Ya. Bahkan mereka ya ada ibadah haji tapi bukan ke Ka'bah, ya, bukan ke Ka'bah di Mekah. Kecuali orang-orang Yahudi yang Hanif, ya, yang memiliki rasa hormat kepada Nabi Ibrahim. Nah, ada di antara mereka yang melaksanakan tawaf dan sa'i. Namun tidak merupakan sebuah kewajiban yang memang disyariatkan dalam agama mereka. Sementara dalam Islam itu ajaran agama kita justru menghidupkan syiar-syiar Allah, monumen-monumen Allah, ya, seperti Ka'bah, ya, itu adalah monumen, ya, bangunan agar kita itu mengingat pada Allah. Disinilah dulu Allah itu memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ada Sofa dan Marwah, ya, agar kita mengingat bahwa dulu itu Hajar, Sayyidah Hajar itu coba berlari-lari 7 kali coba. Wah, antara Sofa dan Marwah itu jaraknya itu berapa? 400 meter katakanlah, ya. Dan wah, di siang terik di Arab sana, panasnya luar biasa. Tidak seperti sa'i zaman sekarang di Masjidil Haram, ya, ada atapnya, ada AC, sejuk kan. Dulu betul-betul panas dan betul-betul berupa batu itu Sofa dan Marwah. Nah, semuanya itu adalah demi bayi yang bernama Ismail itu. Ada Zam-Zam di situ. Jadi itu adalah Sofa Marwah itu bukan suatu tempat yang untuk disembah, tidak, tapi agar kita ingat, ya, bahwa dulu ada perjuangan di situ. Betapa kita ini, ajaran agama ini merupakan sambungan dari ajaran Nabiullah Ibrahim. Nah, maka di sini terlihat bahwa Islam itu adalah yang paling otentik dengan ajaran Nabi Ibrahim itu. Wa'adzin finnasi bil haji. Panggillah manusia melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian tentang Mekah ini, ya. Ya. Ya, sebentar. Nah, Nabi juga ini kan ketika Ka'bah ini dipugar, ya, Ka'bah pernah dipugar di zaman Nabi itu karena memang seringkali terendam air Ka'bah itu sehingga ditinggikan itu fondasinya. Di tahun 50-an juga Ka'bah pernah terendam air, ya, walaupun sudah banyak saluran air yang dibikin oleh pemerintah Saudi. Nah, ketika dipugar itu Hajar Aswad kan diambil terlebih dahulu kan. Ketika kemudian hendak diletakkan di Ka'bah itu, orang-orang kepala-kepala suku Arab itu bertikai mereka itu. Saya lebih berhak, kamu lebih. Sampai akhirnya kemudian ada kesepakatan. Tunggu. Gini sajalah.
yang berhak untuk meletakkan batu hitam ini, Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Wah, ternyata menurut saksi mata yang pertama kali masuk ke dalam masjid adalah Nabi Muhammad itu. Waktu itu belum jadi nabi ya. Maka mereka pun meminta kepada Muhammad ini untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, karena Nabi itu tahu bahwa para kepala suku itu sedang konflik karena mereka ingin menjadi orang yang terhormat karena meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di dinding Ka'bah. Dan Muhammad pun ya belum jadi nabi waktu itu ya. Kemudian meletakkan Hajar Aswad itu pada sorbannya dan meminta kepada 4 orang kepala suku di Mekah itu untuk memegang sudut-sudut sorbannya itu. Setelah mendekat Ka'bah, kemudian beliau meletakkan Ka'bah itu di dinding, meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Ya, Hajar Aswad itu ya merupakan batu ya, batu meteorit ya. Ketika Abdullah bin Zubair menjadi gubernur Mekah, terjadi peperangan. Itu kota Mekah itu dibombardir ya oleh dengan batu, gitu kan. Batu yang direndam api, gitu kan. Sampai kemudian Ka'bah hancur dan Hajar Aswad pecah itu jadi 3 itu. Jadi Hajar Aswad yang sekarang itu ya bukan Hajar Aswad yang utuh, itu karena dibingkai ya. Jadi utuh lagi itu sudah dalam riwayat itu sudah pernah pecah. Dan Ka'bah juga pernah hancur itu loh. Yang hancurkan ya sama orang Islam itu. Nah, jadi bahwa di Mekah itu tidak boleh terjadi peperangan itu pernah dilanggar oleh orang Islam sendiri ya. Oleh waktu itu Abdullah bin Zubair berperang melawan tentara Muawiyah. Oke. Kemudian pada ya zaman pertengahan ada kelompok Karamitah. Karamitah itu ya kelompok dari Syiah ya, Syiah Karamitah ini pernah menyerang Mekah, kemudian mencuri Hajar Aswad itu. Untunglah kemudian pasukan ini bisa dipukul ya, kemudian Hajar Aswad ditemukan kembali dan diletakkan kembali pada tempatnya. Nah, pada tahun 80-an pernah terjadi kudeta penguasaan Masjidil Haram. Dulu ada orang-orang ekstrim Arab Saudi itu yang menguasai Masjidil Haram, kemudian mengambil Hajar Aswad, tapi kemudian mereka itu bisa dipukul ya, dihentikan oleh pasukan Saudi. Oke, nah Mekah, nah, Mekah sendiri di mana Ka'bah itu berada itu merupakan ya tempat yang diberkahi ya. Jadi kota yang sangat tua. Dan kita umat Islam menjadikan Mekah itu sebagai kota yang suci ya. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah di Bakkah, di Mekah. Inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Nah, Mekah, kata Bakkah itu disebutkan juga dalam Injil itu, dalam Mazmur. Ini juga dalam kitab Zabur, Mazmur. Itu berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Bakkah. Bakkah itu adalah ya Mekah. Walaupun ada yang mengatakan yang disebut Bakkah itu adalah di Syria, oke, enggak masalah. Persoalannya adalah ya mana yang lebih banyak memberikan penghormatan. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungnya dengan berkat. Bahkan ada seorang
ilmuwan ya Romawi kuno Ptolemeus ya, itu menulis ya tentang kota Mekah yang disebutnya dengan nama Makoraba. Makoraba itu berarti tempat berkorban. Nah, jadi betapa ini menunjukkan bahwa dulu itu yang dikorbankan itu adalah Ismail. Nah, dan sekarang ini adalah menjadi tempat suci bagi orang Islam. Ya, jadi di sini terlihat keautentikan ajaran agama Islam. Oh, sepertinya sudah waktunya hampir habis ya Mbak Nadia. Oke, silakan Mbak Nadia, barangkali ada pertanyaan. Nah, baik, terima kasih Ustaz Abdul atas penjelasannya yang sangat menarik. Ada pertanyaan dari Ibu Fatimah. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, inti dari ajaran Nabi Ibrahim adalah agar manusia terhindar dari syirik. Jika dulu yang disembah adalah berhala, sekarang berhala. Berhala bisa Oh, uang, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain. Bagaimana mencegah hal ini, Ustaz? Mikrofonnya Ustaz. oh ya, terima kasih Bu Fatimah ya. Uh, Dulu memang yang namanya berhala itu kemusyrikan itu ya karena penyembahan berhala dan berhala itu batu ya. Uh, Sekarang ya sudah tidak ada lagi yang berhala yang berupa batu melainkan berupa lembaran dolar itu kan uang ya materi kemudian juga mungkin ya gelar jabatan ya, kekuasaan dan lain sebagainya. Nah ini memang selalu menggoda manusia ya. Maka ya kita dianjurkan makanya untuk selalu berzikir ya untuk mengingat Allah. Caranya adalah dengan berbuat kebaikan, dengan ya menolong fakir miskin, ya melihat kepada orang yang lebih rendah di bidang materi daripada kita, melihat orang-orang yang tidak beruntung. Nah, jadi agar kita itu tahu diri, kan, dan bersyukur dengan karunia Allah kepada kita. Dan godaan-godaan berupa berhala-berhala berupa kekuasaan ataupun uang ya materi kemudian juga ya kalau bagi lelaki itu kemudian wanita itu akan selalu terjadi gitu kan. Dan mereka yang bisa menahan diri ya bahwa uang itu memang penting dan kita harus mencarinya tapi kita juga harus mempertanggungjawabkannya. Harus kita gunakan ya untuk kemanfaatan orang banyak, membantu fakir miskin ya, untuk menjamin masa depan anak-anak yatim. Nah itulah. Jadi kita harus tetap mencari uang supaya mencari kekuasaan baik ya, karena dengan kekuasaan itu kita bisa lebih efektif untuk mencegah kemungkaran. Ya. Untuk beramar ma'ruf nahi munkar itu sangat efektif sekali jika kita punya kekuasaan. Namun acap kali kemudian kekuasaan itu melenakan kita. Nah ini juga bisa bertanda kemusyrikan itu. Melenakan kita sehingga kita berbuat seenaknya tanpa kontrol karena kita merasa berkuasa. Nah, jadi ya memang harus banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah, banyak bersedekah, ya, banyak berinfak, dan banyak berkumpul dengan orang-orang yang tidak beruntung. Nah, ini penting sekali sehingga kita bisa mawas diri. Saya kira begitu, Bu Fatimah. Terima kasih. Oh, bagus sekali ini pertanyaannya. Sayang sekali waktunya sudah habis ini para peserta. Wah, alhamdulillah ini pesertanya cukup banyak ini. Sampai 30 lebih. Ya, matur nuwun. Mari kita akhiri dengan baca doa bersama. Kita cukup 1 jam saja, tidak usah terlalu lama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadi al hajat wa ya ghafiru dhunubi wal khati'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kajian malam ini yang penjelasan yang mencerdaskan dan baik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Baik, bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PKU Semua. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, peserta kajian. Saya izin langsung pamit untuk meninggalkan ruang Zoom. Waalaikumsalam. Klub